Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair. Kita masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-19, yaitu al-ghululu minal ghanimah wa min baitil mal was zakat. Ghulul itu pengkhianatan berkaitan dengan masalah yakni harta umat. Ghulul atau juga korupsi. Kalau Jawanya yang ngentit, tahu ngentit enggak? Ngentit, nilep sebelum yakni dibagi. Minal ghanimah, dari barang-barang ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi kalau kaum muslimin berjihad melawan orang-orang kafir, kemudian memenangkan peperangan, maka seluruh hartanya orang-orang kafir itu dikumpulkan menjadi milik muslimin. Itulah ghanimah. Ghulul itu menyembunyikan sebelum barang-barang itu dibagi. Jadi kalau selesai perang, itu harusnya semua yang mendapatkan barang-barang dari orang kafir, ya dari cincin, pecut, yang kecil sampai yang gede, semuanya itu dikumpulkan jadi satu. Dari yang dianggap remeh sampai yang dianggap ya ini sangat berharga, dikumpulkan jadi satu. Nanti setelah terkumpul baru dibagi untuk kaum muslimin yang ikut berperang. 1/5 diserahkan Rasulullah SAW, kemudian sisanya dibagi yakni untuk yakni kaum muslimin. Ghulul itu sebelum barang itu dibagi atau dikumpulkan, dia sudah nilep duluan. Mungkin dia nemu cincin, atau dia dapat cincin, atau dia dapat apa, emas atau apa, lalu dia sembunyikan dulu, dia tilep dulu. Ini adalah ghulul, pengkhianatan berkaitan dengan ini barang ghanimah. Wa min baitil mal, atau juga dari baitul mal, harta negara yang itu disimpan di perbendaharaan, di gudang harta negara, disuruh jaga atau disuruh ngurus, tapi malah ditilepi, digerogoti atau jadi tikus-tikus yang ngambili barang-barang yang harusnya ini untuk ini umat atau untuk rakyat. Termasuk hati-hati berkaitan dengan para panitia-panitia pengumpul duit, pengumpul uang itu. Apakah itu bendahara masjid atau bendahara RT atau juga yaitu bendahara pengajian yang mengumpulkan duitnya umat. Kadang-kadang duit yang dikumpulkan itu dipakai dulu, terus pas ditagih nggak ada duitnya itu. Make uang umat yang dikumpulkan itu termasuk ghulul, pengkhianatan. Nggak boleh dipakai-pakai. Amanahnya itu, bendahara itu hanya nyimpen duit, ngumpulkan duit. Banyak sekali kasus-kasus, sekalian, bagian bendahara masjid
atau bendara ya kelompok masyarakat, itu tahu-tahu duitnya hitungannya ngumpul 100 juta, 200 juta, terus duitnya nggak ada, akhirnya diputihkan terus gitu, sering diputihkan. Sehingga mestinya kalau kita mengumpulkan duitnya umat itu segera untuk dicakkan supaya pahala orang yang infak itu segera dia dapat pahala. Sehingga kalau bisa dinul-nulkan terus, sehingga segera dipakai, segera dicakkan, inti untuk keperluan apa yang dibutuhkan oleh masjid atau oleh ya ini masyarakat. Termasuk diamanai bagi-bagi juga, malah ngentit, banyak ngorupsi bantuan-bantuan yang disuruh bagi, dintit. Ini termasuk ghulul, pengkhianatan yang berkaitan dengan masalah ini harta. Was zakat, demikian pula harta zakat. Yang kaum muslimin yang mengumpulkan zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal. Zakat mal itu bisa bentuknya uang, bisa bentuknya harta, ada kambing, ada sapi, ada unta atau yang lainnya. Kemudian dia tilep-tilep dari apa yang dikumpulkan ini termasuk ini perbuatan ghulul. Dan ini akan dipertanggungjawabkan ini kelak dari kiamat. Mari kita lihat beberapa nas yang berkaitan dengan ini masalah ghulul. Termasuk dalam masalah kepegawaian. Kalau sudah nanti datang nasnya, kita lihat dulu sekarang ayat-ayatnya dan hadits Nabi SAW. Silahkan baca yang pertama. Baca. Ya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa makana li nabiyyin ayyaghulla. Tidak layak, tidak pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ghulul, melakukan korupsi. Wa man yaghlul, barang siapa yang dia korupsi atau mengkhianati harta yang diamanahkan kepadanya, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, besok di hari kiamat kelak dia akan dibebani dengan harta yang dia khianati tersebut. Nanti dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau yang dikhianati itu adalah yang diambil itu unta, untanya akan dia gendong dalam keadaan meringkik. Apa unta itu? Apa unta? Kambing ngembe, terus lembu melengu, ayam berkokok. Terus kalau unta apa unta? Hah? Pokoknya bersuara. Demikian pula kalau dia ngululnya sapi atau kambing atau barang-barang sembako ya digendong sendiri, maka dari kiamat kelak orang akan dibebankan dengan harta yang dia yakni ghulul tersebut. Lihat sekarang hadis berikutnya. Qala Abu Humaid As-Sa'idi, ya baca. Istaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asli yaqulu lahu bunu al-du'yati ala sadaqah. Falamma qadima qala hadha lakum wa hadha udiya ilayya. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar. Fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala amma ba'du fa inni asta'milu ar-rajula
فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأكل أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ولأعرفن رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيعر ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت. Iya. Riwayat dari Abu Humaid As-Sa'idi, istamala Nabi sallallahu rajulan. Istamala rajulan. Rasulullah sallam mempekerjakan seseorang minal Asdi, dari Bani Asdi. Yuqalu lahu, namanya adalah Ibnu Al-Biyah, ala sedekah, untuk narik harta zakat. Harta-harta sedekah ini zakat. Ini petugas zakat. Falamma qadima, ketika dia datang dari narik barang zakat itu, dia mengatakan hada lakum, ya Rasulullah SAW, ini adalah untuk kalian, kalian. Ini diserahkan maksudnya kepada panitia. Wa hada utiya ilayya, dan ini adalah yang dihadiahkan untukku. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar, maka Rasulullah SAW kemudian berdiri di atas mimbar, naik mimbar. Fahamidallaha wa asna alaih, kemudian beliau memuji Allah. Tsumma qala, lalu mengatakan, amma ba'du fa inni astamilur rajula, sesungguhnya saya telah mengutus seseorang di antara kalian, astamilur rajula minkum. Fayaqul, kemudian orang ini mengatakan, hadza lakum wa hadza utiyali, ini untuk kalian dan ini adalah hadiah untukku. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta ta'tiyahu hadiyatu in kana shadiqan, apakah dia enggak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya sampai hadiah itu datang pada dia, kalau dia betul-betul jujur dia mendapatkan hadiah. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqin, demi Allah tidaklah seorang dia mengambil sesuatu tanpa hak, illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah, kecuali yang dia ambil itu ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akan dia gendong di hari kiamat kelak. Fala a'rifanna rajulan minkum laqiyallaha, benar-benar aku mengetahui ada seorang di antara kalian ketika bertemu dengan Allah taala, yahmilu ba'iran laurugha, dia gendong untanya yang bersuara, wa au baqaratan laha khuwar, gendong sapinya yang melenguh, ausyatan tayar, atau menggendong kambingnya yang mengembik terus. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma hal balagtu, ya Allah, aku telah sampaikan ini kepada ini manusia. Terus kalian, Nabi mengutus seseorang sehingga statusnya sebagai pekerja penarik zakat. Orang yang sudah digaji ini statusnya pekerja. Dia melakukan pekerjaannya, menunaikan pekerjaannya, narik zakat diantaranya, atau yang dipekerjakan dengan kerja apapun yang dia adalah sudah digaji dengan pekerjaannya itu. Haram bagi dia untuk menerima hadiah. Kalau dia mendapatkan hadiah dari pelanggan atau hadiah dari supplier umpamanya, kemudian dia simpan sendiri, nggak boleh.
Gak boleh. Kalau dia punya bos, maka hadiah dari supplier dan semisalnya itu harus dilaporkan ke bosnya. Tidak boleh dia nikmati sendiri. Ini adalah hulul, kecuali kalau setelah dilaporkan dia dihalalkan, dan untuk kamu nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ini bisa menjadi ini suap. Termasuk hadiah murid kepada guru, mahasiswa kepada dosen, kemudian masyarakat kepada para pekerja, pegawai. Ini termasuk semuanya tidak diperbolehkan. Tidak boleh diterima juga oleh para pekerja tersebut. Menerima uang atau hadiah-hadiah dalam bentuk seperti itu termasuk ini adalah korupsi atau hulul, pengkhianatan. Hati-hati, yang ngapunten, minta maaf yang pejabat. Karena pejabat hadiahnya numpuk, hari raya, hari-hari besar, terus delitir datang hadiah dari bawahan, dari koneksi atau dari pelanggan atau yang berkaitan dengan dia. Ini nggak boleh. Ini termasuk hulul. Ini termasuk ini sesuatu yang akan bisa mengganggu ini pekerjaannya. Sehingga yang dia telah bekerja dan dia telah digaji, maka dia tidak boleh menerima ini suatu dari orang lain yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kalau itu hadiah, dia nggak usah kerja, duduk aja di rumah. Orang ngasih berarti betul-betul hadiah. Tapi kalau dia pekerja, pegawai, punya kedudukan tertentu, jabatan tertentu, kemudian dia mendapatkan hadiah, ini berkaitan pekerjaannya, ini nggak boleh. Ini termasuk ini perbuatan hulul. Maka kata Nabi setelah dia mengutus pekerjanya untuk narik harta zakat sedekah, tahu-tahu dia datang mengatakan ini yang bagian untuk kalian, ini adalah untukku, hadiah untukku. Hadiah dari orang-orang yang mereka memberikan zakat, mungkin dia dihadiahi supaya narik zakatnya tidak ini zalim. Maka Nabi langsung naik mimbar memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, saya telah mempekerjakan seseorang di antara kalian. Kemudian dia mengatakan, ini untuk kalian dan ini untuk aku, hadiah untukku. Maka kata Nabi, mbok ya kamu itu duduk aja di rumah bapak ibumu, lalu kemudian akan datang hadiah kepadamu kalau betul itu hadiah. Kalau dia tidak bekerja, dia duduk di rumah, kemudian dapat hadiah, itu nggak ada kaitannya dengan pekerjaan dia sama sekali. Itu hadiah betul-betul, hadiah sungguhan. Tapi kalau berkaitan dengan pekerjaannya, itu bisa nilainya nanti suap, dan itu termasuk hulul. Ini termasuk tidak diperbolehkan. Wallahi, demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu tanpa hak, yang bukan hak dia, kemudian nanti dia, kecuali dia nanti akan bertemu dengan Allah dalam keadaan kalau yang dihulul itu adalah unta, maka untanya itu akan dia gendong dan terus meringkih atau terus bersuara. Kalau yang digendong itu lembu, dia terus melenguh. Kalau yang dia khianati itu, yang diambil itu kambing, maka dia akan gendong kambing, kambing yang terus mengembik. Dan Nabi minta persaksian kepada Allah atau menegaskan, Allahumma hal balaghtu, ya Allah sudah aku sampaikan kepada ini manusia. Berikutnya, Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar, falam naknam dahaban wala wariqan, ghaniman al-mata'a wa ta'ama wa ghanimnal mata wa ta'am wa thiyab. ghanimal mata' wa ta'amal wa thiyab Thummang talakna ilal wadi. Wa ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wahabahu lahu rajulun
Judam. Falamma nazalna qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlah farunya bisa min fakana fihi huthu fakulna hani'an lahu asyhadatu ya Rasulullah faqala kalla walladhi nafsu Muhammadin biyadi inna asyamlata tahibu alaihi naro akhadaha minal ghanaim yawma Khaybar lam yusibha al-maqasim qala ya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bapak sekalian, Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang hafalan hadisnya itu sangat banyak, walaupun masa keislamannya bertemunya dengan Nabi itu singkat, sekitar 3 sampai 4 tahun. Bertemunya Nabi itu 3 sampai 4 tahun. Tapi hafalannya Abu Hurairah tentang hadis itu sampai 5.374 hadis. Sehingga oleh orang-orang Syiah, sahabat Abu Hurairah ini menjadi bidikan untuk dihancurkan karakternya, dianggap pendusta. Bagaimana masa keislaman yang singkat dia bisa meriwayatkan hadis sampai 5.374-an. Bapak sekalian, ini sesuatu yang tidak mustahil. Kenapa? Satu, Abu Hurairah adalah sahabat yang dia telah menjadikan waktunya ibaratnya untuk full time mengumpulkan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah SAW, dan ini yang penting, untuk ingat dan tidak lupa, sehingga kalau menghafalkan itu langsung hafal dan tidak lupa. Sehingga kalau kemudian hafalannya itu sekian, itu sangat wajar. Kalau umpamanya satu hari umpamanya ini 5 hadis saja, 4 tahun atau 3 tahun, 4 tahun itu kalau umpamanya kita hitung 3 tahun saja, 3 tahun itu artinya 365 kali 3, berapa itu? 365 kali 3 berapa? Kan 3 tahun, setahunnya 365 hari, ping telu 300 ping telu sudah berapa ya kawan? 365 kali, ya ini 3 atau kali 4. Kemudian Abu Hurairah itu orang yang hafalannya kuat dan memiliki semangat yang tinggi untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW. Maka ketika Abu Hurairah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatik yaumal qiyamah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di kiamat kelak ya Rasulullah? Kata Nabi, ya Abu Hurairah, aku telah sangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang bertanya tentang masalah ini yang mendahului kamu, min hirsika alal hadith, disebabkan karena semangat kamu dalam perkara hadith. Sehingga Abu Hurairah selain dia adalah orang yang cerdas, diberi doakan oleh Nabi yaitu hafal dan tidak lupa, kemudian memiliki semangat yang sangat tinggi, sehingga untuk mengumpulkan hadis sejumlah 5.374 di dalam waktu 3 tahunan, itu sesuatu yang sangat gampang, sehingga tidak ada yang aneh dengan hafalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan memang Syiah pekerjaannya adalah bagaimana menghancurkan Islam
dan yang dibidik adalah tokoh-tokoh sentral kaum muslimin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang keduanya digelari dengan sanamai Quraisy, berhalanya Quraisy, karena kebencian orang-orang Syiah kepada ini para sahabat, terutama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu. Sehingga bahkan pembunuh Umar, yang Umarnya itu ditauhid-tauhidkan dan dibuatkan doa laknat, yang membunuh Umar maka kuburannya disembah-sembah oleh orang Syiah. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar, di peperangan Khaybar. Falam nakhnam dahaban wala wariqan. Kami di peperangan Khaybar tidak mendapatkan ghanimah dalam bentuk emas maupun perak. Ghanamna al-mata wa ta'am wa thiyab. Tetapi ghanimah yang kami dapatkan adalah berbagai macam perabot-perabot, makanan-makanan, pakaian-pakaian. Summang talakna ilal wadi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu. Lalu kami berjalan menuju ke lembah, dan bersama Rasulullah SAW itu adalah budak wahabau rajulun min Judam, budak yang dihadiahkan kepada Nabi oleh seseorang dari suku Judam. Falamma nazalna qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahilahu. Tatkala kami telah turun di lembah, qama abdu Rasulillah sallam, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahilahu, menurunkan pelananya, mengudari pelana untanya. Farumiya bisahmin, tahu-tahu dia kena lemparan panah. Fakana fihi hatfuhu, yang mengenai bagian lehernya sampai dia kemudian mati. Fakulna, kami semuanya mengatakan hani lau syahadah ya Rasulullah, selamat ya Rasulullah, dia telah mendapatkan syahid, alangkah bahagianya dia telah mendapatkan syahid. Faqala, kata Rasulullah, kalla, tidak layak diucapkan selamat, dia telah mendapatkan syahid. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah, ini demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Inna syamlata lataltahibu alaihi naron, sesungguhnya kait yang dia ambil itu akan menyala, akan membakar dia. Ini akhadha minal ghanaim yauma Khaybar, yang diambil di waktu ghanimah di waktu perang Khaybar. Lam tusib hal maqasim, yang belum dibagi, dia mengambil duluan sebelum dibagi. Jadi harusnya dikumpulkan semuanya dulu, ghanimah yang didapatkan itu, baru kemudian dibagi. Ini sudah menyembunyikan dulu. Sebelum dikumpulkan dan dibagi, dia sudah sembunyikan dulu. Kainnya itu akan membakar dia. Ini akan menyala membakar dia. Sehingga masalah hulul ini adalah masalah yang serius, masalah yang besar dalam agama kita. Fafasi Anas, ketika Rasulullah SAW itu berkhutbah atau ketika Nabi menyampaikan seperti itu, maka manusia banyak yang ngeri, terkejut. Faja'a rajulun bisyiraqi aw syiraqain, faja'a rajulun bisyiraqin aw syiraqain. Lalu ada datang orang yang membawa satu terompah atau satu tali sendal atau dua tali sendal. Syiraqun aw syirakani minar, kata Nabi, tali terompah ini akan menjadi neraka dan menjadi api yang membakar.
Jadi ini menunjukkan juga imannya para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an. Dan begitulah orang yang mereka punya hati yang takut kepada Allah dan takut kepada adab neraka. Ketika dia menyimpan barang yang didapatkan dari hasil pengkhianatan, walaupun kecil, itu akan membuat dia galau, resah. Dan begitulah kondisinya hati yang isinya iman, Bapak sekalian. Ketika dia melakukan sesuatu yang menyimpang dari agama, sekecil apapun itu akan membuat gelisah, membuat dia tidak tenang. Baru dia akan tenang ketika dia telah lepaskan barang haram tersebut. Dia baru akan menjadi tenang. Sehingga ketenangan seorang mukmin itu ketika dia senantiasa berada dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermaksiat, maka dia tidak akan tenang dengan kemaksiatannya itu. Tetapi kalau orang hatinya sudah rusak, maka maksiat dan pengkhianatan sebesar apapun maka tidak membuat dia gelisah. Sehingga berapa banyak orang-orang yang mereka ya terang-terangan ketangkep, kalau sekarang yang ketangkep KPK, tidak malu tapi bisa ketawa-ketawa dan bisa menunjukkan seakan-akan malah berbangga, tidak ada penyesalan sama sekali. Ini menunjukkan tentang tanda-tanda kerusakan hati dia, yang mestinya orang yang demikian dia akan merasa malu dengan apa yang dia lakukan itu. Para sahabat, walaupun hanya dia sempat mengambil satu tali terumpah, maka ini mengusik hatinya, maka dia serahkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi katakan, ini tali terumpah yang akan membakar di neraka, akan menjadi api yang membakar. Sehingga kalau tidak dia kembalikan kepada yang berhak, maka ini akan menjadi, ya ini barang yang membakar dia, yang menjadi beban dia. Sehingga nyuwun ngapunten Bapak sekalian, ikhwan akhwat, bahwasanya ketika kita diamanai itu sungguhnya adalah beban. Diamanai jadi bendara, jadi pengurus, kemudian jadi penjaga gudang, dan semisalnya, itu semuanya adalah ini beban. Jangan sampai kita berbangga dengan beban itu, tetapi bagaimana kita bisa yaitu menunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, supaya tidak justru menjadi kebinasaan bagi kita. Berikutnya, wa akhraja Abu Dawud min hadithi Amru ibnu Su'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar harraqu mata'al ghali wa darabuhu. Ya, Abu Dawud mengeluarkan hadis dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, bahwa Nabi sallallahu, Abu Bakar dan Umar, harraqu mata al-ghal, membakar pernak-perniknya, yakni barangnya orang yang mengkhianati harta tadi, barangnya yang dikhianati itu tadi dibakar. Wadorobuhu, dan disamplak atau dipukul oleh ini Nabi, Abu Bakar dan Umar. Sehingga dipukul oleh Nabi, dipukul oleh Abu Bakar dan Umar. Ini adalah orang yang mereka melakukan ghal, melakukan ini ghulul. Ghalin, orang yang melakukan ghulul, orang yang mereka mengkhianati harta yang diamanahkan kepadanya. Ini diperlakukan dengan ini kasar, dan barangnya dibakar oleh yaitu Abu Bakar, ini Umar. Kemudian
Dikatakan kana ala saqali Rasulillah sallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah famata. Faqala Nabi sallam huwa finnar. Fadabu yang duruna ilaihi fawajatu apa'atan qad ghallaha. Ada orang yang namanya Kirkirah, kemudian dia mati dan dikatakan oleh Nabi sallam yaitu huwa finnar, dia di neraka. Maka para sahabat kemudian mendatangi tempatnya Kirkirah tersebut, maka didapatkannya ada aba'ah, baju luaran yang dia korupsi atau yang dia khianati, yang dia ambil duluan, ini barang hasil ghulul. Maka dikatakan Nabi bahwasanya huwa finnar. Ini adalah ancaman orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang yang dia ambil dengan cara yang tidak benar, maka akan menyebabkan dia yakni finnar, yaitu di neraka. Kemudian berkaitan dengan kezaliman, maka dzulmun ala salasi aqsam. Zalim itu ada 3 bentuk. Kezaliman kepada orang lain itu ada 3 bentuk. Yang pertama, aklul mal bil batil, makan harta manusia dengan cara yang batil. Ia menipu, kemudian merampok, atau dia mengambil hartanya orang dengan cara yang tidak benar. Intinya adalah itu mengambil hartanya orang dengan cara yang tidak benar. Maka dia telah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Boleh kita mengambil harta manusia tapi dengan cara yang benar, jual beli, transaksi jual beli, sehingga dia memiliki keuntungan, dan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah mengambil harta manusia tapi dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Atau sewa menyewa, dia sewakan apa yang dia miliki lalu orang membayar dia, itu dia mengambil harta manusia dengan cara yang benar. Tapi kalau dengan tipuan, dengan pengkhianatan, dengan yang lain-lain, itu termasuk makan harta manusia dengan cara yang batil. Yang kedua, dzulmul ibad bil qatli wal dharbi wal kasri wal jarah. Kezaliman hamba dengan cara dia membunuh atau memukul atau memecahkan, yakni atau merusak anggota badan. Ini berkaitan dengan kezaliman terhadap yakni fisik seseorang. Yang ketiga, dzulmul ibad bisyatmi wal la'n wasabbi wal qadhaf. Kezaliman hamba dalam bentuk dia mencaci maki, melaknat, kemudian menuduh. Ini juga kezaliman. Yang ini semuanya berkaitan dengan itu darahnya muslimin, hartanya muslimin, kehormatannya muslimin yang dijaga dalam agama. Yang Nabi berkhutbah di waktu di Mina, Nabi berkhutbah di Haji Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syarikum hadza wa fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram, ini terjaga. Darah nggak boleh ditumpahkan, harta nggak boleh diambil dengan cara yang batil, kehormatan nggak boleh dijatuhkan, semuanya dijaga oleh agama. Sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan ini negeri kalian ini. Yang berkaitan dengan pembahasan kita, sekalian, apa yang disampaikan Nabi, kezaliman pada orang itu dalam 3 perkara. Makan harta manusia, ini berkaitan dengan mendolimi dalam masalah harta. Jangan sampai kita ini zalim, mendolimi harta orang lain. Di antara wasiat Ibnu Umar, pernah orang datang pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya Ibnu Umar, dia tulis surat, ya ini tuliskan untukku ilmu yang mencakup ya ini segalanya. Kata Ibnu Umar, innal ilma katsirun, ilmu itu sangat banyak, tetapi ini istata'a an talqiyallaha
Tapi kalau kamu mampu, jumpalah kepada Allah, jumpalah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khafifadh dhahri an amwalil muslimin. Jadikan punggung kamu itu ringan, punggung kamu an dima'il muslimin, dari darahnya kaum muslimin. Jangan sampai Anda menanggung yakni darahnya muslimin karena membunuh atau yang semisalnya. Jadikan punggung Anda enteng dari beban yang akan memberatkan Anda di hari kiamat kelak dari darahnya kaum muslimin. Khamisal batni amwalihin. Kalau kamu bisa, kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan perut kamu itu kosong dari hartanya kaum muslimin. Ini jangan sampai ada harta haram yang masuk ke dalam perut kita. Dan kafal lisani an a'radihim. Jadilah kamu bertemu Allah dalam keadaan lisan kamu itu senantiasa menahan dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Lasiman li jama'atihim. Dan jadilah Anda ketemu Allah senantiasa melazimi jamaah kaum muslimin. Kalau itu bisa kamu lakukan, fa'al, maka lakukan. Sekali ini wasiat yang sangat penting untuk kita semuanya. Tinggalkan dunia ini, apalagi sekarang ini minta maaf kematian mengancam, ya ini setiap kita, ini pandemi corona, tetangga kita mati, teman kita meninggal, orang tua kita meninggal, kemudian guru kita meninggal, banyak yang kemudian kita dengarkan meninggal karena corona. Maka usahakan kita kembali kepada Allah, lepas dari beban darahnya muslimin, perut kita kosong dari hartanya muslimin, lisan kita yakni tertahan dari membicarakan kehormatan kaum muslimin, senantiasa bersama dengan jamaah kaum muslimin, ini jamaah kebenaran, dan tidak memberontak kepada ini penguasa kaum muslimin. Kemudian Nabi katakan, la yaqbalullahu salata bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa wudu. Salat khusyuknya kayak apa, tanpa wudu maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wudu merupakan syarat sahnya salat. Wala shadaqatan min ghululin, dan juga sedekah yang didapatkan dari barang yang ghulul tidak akan diterima oleh Allah taala. Barang yang haram, barang yang kita dapatkan dengan cara yang haram, maka sedekah yang kita keluarkan tidak terhitung, bahkan kita terancam ini dosa. Barang hasil tipuan, ya kayak orang kadang cuci uang, membersihkan uang, maka sedekah dari barang yang haram ini tidak ada nilai sedekahnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah dari harta yang halal, insya Allah diterima Allah taala. Sedekah dari barang yang haram, haram itu ada dua jenis, haram datnya, haram dan cara mendapatkannya. Haram datnya daging babi haram, daging anjing haram, ya ini darah haram. Ini tidak boleh disedekahkan, barang-barang haram secara datnya itu. Atau yang kedua, haram dengan cara, yaitu cara mendapatkannya. Dan setiap perbuatan yang haram, hasilnya adalah haram. Apa yang diharamkan Allah, thamanuhu haram, hasilnya adalah haram. Dia pernah, ya ini praktek perdukunan umpamanya, jadi dukun. Dia mendapatkan penghasilan sampai sugih belegedu, beli rumah kayak istana, beli mobil, beli apa. Kalau dia taubat, ini semuanya adalah harta haram. Harta haram yang harus dia, ini bagaimana dia lepaskan harta-harta ya ini haram tersebut. Kalau dia cara mendapatkannya itu dari korupsi, dia kembalikan, iya. Kalau ke negara ada kas negara, ke kas negara. Kalau enggak, dia berikan para fakir miskin, dan statusnya bukan sedekah dia.
tetapi adalah barang yang dia berlepas diri dari barang tersebut karena adalah pendapatan yang haram. Kalau tidak, nanti akan menjadi beban di hari kiamat kelak. Seperti yang Nabi katakan tadi, kalau yang dia ambil unta, untanya akan dia gendong, yang dia ambil sapi, sapinya akan dia gendong, kalau dia ambil kambing, kambingnya akan dia gendong. Lah kalau ngambilnya unta, sapi, kambing, kemudian diambil semuanya, aspal diambil, kemudian kawat diambil, besi diambil, digendong semuanya, ini menjadi beban yang sangat berat kelak waktu orang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini masalah yang dalam agama kita ini sangat serius Nabi ingatkan kepada kita sekalian. Kemudian termasuk diantaranya ancaman, walaupun dia kelihatan saleh, tapi kalau dia melakukan hulul, maka itu akan menjadi beban di hari kiamat kelak. Dan bahkan Nabi tidak menyolatkan orang yang melakukan hulul, korupsi. Bahkan kalau dihitung itu nilainya hanya 60.000, 2 dirham, kira-kira hanya sekitar 60-an ribu. Kalau dia korupsi walaupun sangat kecil, maka dia terancam, ini mengancam tidak solati. Kata Imam Ahmad, mana lamu anna Nabiya SAW taraka salah ala adin illa alal ghali wa qatili nafsi. Kami tidak mengetahui bahwasanya Nabi SAW meninggalkan sholat, artinya tidak menyolati seorang kecuali dalam dosa ghalin, orang yang hulul. Orang yang hulul mati, maka Nabi tidak menyolatinya. Bukan berarti kita juga nggak menyolatinya, dia matinya muslim tapi ahli maksiat, ya tetap disolati, tapi Nabi sebagai tokoh tidak menyolati dalam rangka memberikan tahdir bahwasanya perbuatan itu perbuatan yang rusak. Jadi kalau ada orang yang di masyarakat dia melakukan kerusakan, kemudian penjenengan tokoh, maka penjenengan boleh tidak menyolati dalam rangka untuk memberikan pelajaran pada yang lainnya. Kalau nanti mati dalam kondisi melakukan seperti ini, nggak disolati sama Ustadz Fulan. Demikian pula waqatili nafsi, orang bunuh diri juga matinya tidak disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian ini yang kita sampaikan dulu, semoga manfaat. Kita tukan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.